Shalom, salam sehat untuk kita semua. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Pagi hari ini kita akan disapa oleh firman kehidupan Selasa tanggal 19 Oktober 2021, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 15 ayat 1. Demikian dikatakan di sana, kita yang kuat wajib menanggung orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nasihat ini kita berikan tema kasihilah sesamamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada setiap orang. Itu yang kita yakini. Tuhan memberikan kekuatan dan penyertaannya dengan tujuan baik, supaya mempergunakan kesempatan itu berkarya untuk Tuhan. Orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan merasa terpanggil untuk melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Berkat yang diberikan Tuhan bukan untuk kita sembunyikan, tetapi untuk kita manfaatkan, bahkan bisa digandakan. Seperti yang tertulis dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Di mana ketika seorang majikan hendak pergi ke luar negeri meninggalkan banyak talenta, dia memberikan kepada seorang 5 talenta, ada 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Yang 5 talenta itu boleh digandakan, dan ketika majikan itu pulang sangat bersuka cita karena hambanya boleh memakai apa yang diberikannya itu digandakan. Demikian yang 2 talenta boleh menggandakan, dan yang 1 talenta dia sangat mengecewakan. Dia tidak menggunakan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Talenta yang diberikan majikan hendaknya bisa berguna, membuat orang terberkati, bukan untuk kesenangan dia sendiri. Keberadaan yang kita miliki sekarang berasal dari Tuhan. Mari kita gunakan untuk menolong dan membantu sesama manusia. Teladan yang ditetapkan, yang pasti, yang harus kita tiru dan contoh adalah Yesus Kristus. Ketika kita berdosa, hidup dalam kegelapan, Tuhan begitu baik menolong kita, sehingga keberadaan kita sekarang adalah karena kita menerima perhatian, belas kasihan dari Tuhan. Yesus dengan rendah hati menolong manusia berdosa dengan mengambil rupa seorang hamba dan hidup bersama-sama dengan manusia. Ia dicerca dan sampai disalibkan untuk menyelamatkan kita. Pengorbanan yang sungguh-sungguh luar biasa, kerelaan menanggung beban berasal dari hati yang lemah lembut. Maka Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Karena itulah jalannya kita untuk melaksanakan hukum Tuhan. Masih banyak saudara-saudara kita yang kurang memiliki pengetahuan umum, kurang perilaku rohani, sehingga pelitanya hampir padam menjalani hidup ini. Terlebih di masa sulit seperti ini, masa pandemi ini. Jika mereka tidak diteguhkan atau hanya dibiarkan begitu saja hidupnya, akan hancur, mungkin menjadi berpaling dari Tuhan. Sebelum terlambat, mari kita bergegas menolong sesama, peduli kepada yang lemah imannya untuk dikuatkan dan teguhkan. Cinta kasih yang daripada Yesus Kristus adalah yang menguatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melakukan mengasihi sesama manusia dan mau peduli kepada sesama manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan tangan Tuhan memberkati kami hingga kami boleh tiba pada hari ini. Engkau Tuhan sudah memperdengarkan firman-Mu kepada kami supaya kami saling mengasihi. Ajari kami Tuhan untuk meneladani kehidupan-Mu supaya kami boleh
menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di rumah tangga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, baik yang akan pergi ke kantor, baik yang berada di rumah. Kiranya Tuhan menyertai, supaya kami menggunakan waktu kami ini dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Amin.